Baik, Miss Nova mulai pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pronoun. Minggu kemarin kan Miss Nova udah minta kalian mencari tentang pronoun kan, jadi kita akan bahas sedikit tentang pronoun itu, sama ada beberapa yang akan Miss Nova jelaskan masih terkait tentang pembelajaran kita hari ini. Miss Nova share screen dulu. Oke, terlihat ya? Jelaskan ya? Jelas. Jelas. Oke. Jadi di sini kita kan tadi belajar tentang pronoun kan? Pronoun apa dulu pronoun? Arti dari pronoun. Ada yang tahu nggak? Kelihatan nggak tulisannya? Kalau kurang gede nanti Miss Nova gedein. Bawah. Ada yang tahu tentang pronoun nggak? Arti dari pronoun. Pronoun ini artinya kata ganti. Tuh simpelnya. Ini kan nanti yang akan kita pelajari. Tapi sebelum mempelajari yang ini, yang table ini, kita belajar yang ini dulu. Jadi di bab sini, tadi kan Miss Nova bilang akan belajar terkait pronoun ini. Nah, di minggu kemarin kita kan udah belajar tentang occupation, yaitu macam-macam pekerjaan. Nah, di materi sekarang, kalau berdasarkan dari buku, kalian itu diminta bisa mengetahui cara menanyakan suatu pekerjaan, misalkan ayahnya Irvena kerjanya apa, misalkan. Terus setelah tahu pekerjaannya apa, sifatnya ayahnya Irvena gimana, baikkah, beranikah. Nah, itu akan kita pelajari di sini. Oke ya. Jadi kalau untuk menanyakan pekerjaan, Miss, ulun izin keluar, Miss. ya, Layan gangguan bentar. ya. Jadi cara untuk menanyakan pekerjaan, kalian bisa menggunakan ini. What is your? Misalkan tadi, Mr. kan bilang ayahnya Irvena. Berarti kalau ayah apa bahasa Inggrisnya? Daddy. Father deh. Kita pakainya father kan, kita belajarnya kemarin father. What is your father? Apa pekerjaan ayahmu? Nah, kalau kamu ditanya kayak gitu gimana jawabnya? Ada yang tahu nggak? Di sini harusnya apa? Subjeknya apa? Kalau father, subjeknya apa kemarin? Yang Ayu Dewi She It. Oke, he. Habis he apa? To be-nya. Is. Is, good. He is, misalkan ayahnya Irvena, apa kerjanya Irvena? Jadi Irvena. tukang kayu. Kenapa? Jadi tukang kayu. Oke, tukang kayu kemarin kita carpenter. He is a carpenter. Gitu ya. Jadi nanti misalkan lagi ada yang nanya, what is your mother? Nah, jawaban pekerjaan ibunya itu adalah teacher. Gimana jawabannya jadinya? She is a teacher. Oke, good, Ferdi. She is a teacher. Lagi, contoh lagi. Pekerjaannya dia singer. Gimana jawabannya? What is your end? Tunggu, Miss, Dia masih singer. gangguan. Ya. Yang lain? Jawabnya gimana?
N apa dulu N? N. Kalian tahu nggak? N itu artinya apa? Itu di bab 1 kemarin loh. Kalian harus tetap ingat N itu apa. Karena nanti untuk di soal ulangan itu akan tetap ada. Jadi kayak N, uncle, cousin, nephew, terus niece itu bakal tetap ada dikeluarin di UTS. UTS kita awal bulan Oktober atau akhir September bergabung. Pokoknya September sampai awal bulan Oktober. Apa N? Tante. Tante. Oke, good. Berarti jawabnya gimana? She is a singer. Oke, good. She is a singer. Gitu ya. Yang ini paham nggak dulu nih cara nanya pekerjaan ini? Lumayan paham. Lumayan ya. Paham. Jadi intinya nanti kalau untuk menanyakan pekerjaan, kamu bisa menggunakan what is your, terus nanti siapa yang ditanya, apakah ayah, apakah ibu, nanti sesuaikan aja, misalkan ayah berarti father. Terus jawabnya, subjeknya jangan lupa, karena dia di sini father, subjeknya berarti dia menggunakan he, karena dia laki-laki. Nah, sampai sini dulu ya. Nah, selanjutnya, Miss Nova mau ngasih tahu beberapa adjektif. Ada yang tahu adjektif nggak? Adjektif. Jadi kan di bahasa Inggris itu ada beberapa macam part of speech. Jadi part of speech itu bagian-bagian bicara kayak gitu. Jadi ada bagiannya. Salah satunya tadi pronoun, terus adjektif ini. Lalu ada yang namanya verb, lalu ada noun, adverb. Nah, itu termasuk dalam part of speech. Adjektif ini maksudnya adalah kata sifat. Kata sifat itu apa, Miss? Yang menerangkan si sifat itu. Contoh, ada yang tahu nggak arti good? Good. Baik. Baik. Nah, good ini dia adalah adjektif. Jadi misalkan kamu cari di kamus, dia biasanya nanti ditulis kayak gini kalau nggak salah. ADJ kayak gini. Kalau nggak salah, kalau nggak salah ingat kayak gini ya ditulisnya. Tapi misalkan dia verb, kalau verb itu dia tulis gini, V. Kayak gitu. Terus selain good, nih apa? Smart. Bentar. Oke, good. Terus ini brave. Brave. Apa brave? Ada yang tahu nggak? Berani. Berani, good. Lalu ada diligent. Ada yang tahu diligent apa? Selain diligent, kalian cari patient. Pintar. Diligent. Rajin. Rajin. Patient. Kalau patient. Patient. Karena kalian ini kan belajar bahasa Inggris loh, nak. Kalian ini HP-nya masing-masing nggak? Megang sendiri nggak? Kalau itu HP pribadi kalian, sabar. Good, Reza. Miss Nova sarankan, misalkan HP kalian pribadi ya, nggak gabung sama HP orang tua. Kalian install di HP kalian, nanti cari di Google Play Store, namanya aplikasinya Kamusku. Itu kamus bahasa Indonesia Inggris, Inggris Indonesia. Ya memang nggak lengkap, cuma paling nggak kalau ada kayak satu satuan kata kayak gini, kalian bisa langsung cari di sana. Gitu ya. Nah, ini tadi ada adjektifnya. Kita pakai ini dulu. Ada good, smart, brave, diligent, patient. Sebenarnya masih banyak banget kata sifat yang lain. Contohnya beautiful. Sering kan dengar beautiful? Beautiful apa?
Cantik. Cantik. Makasih, Sofa. Nah, beautiful, terus apa lagi yang biasanya sering kalian dengar? Kalau clever, pernah ya? Di kelas 5 pernah ada kan tentang clever? Clever itu sejenis smart. Apa? Cerdik. Oke, good. Cerdik bisa, cerdas juga bisa. Oke ya, cerdik, cerdas juga bisa. Nah, ini adalah adjektifnya. Adjektifnya yang akan kalian pelajari di bulan ini. Di sini dulu. Sekarang kita masuk menanyakan sifat. Nah, ini kan nanti berhubungan dengan yang adjektif tadi. Bawahin aja deh. Di bab ini, cara menanyakan sifatnya, kalian bisa pakai gini. What do you think of? Titik-titik dulu. Baru nanti jawabannya segitu. Jadi ini menanyakan sifat ini masih berhubungan dengan menanyakan pekerjaan yang tadi. Miss Nova ambil yang ini. What is your and ini ya. Nah, what is your and? She is a singer. Baru what do you think of? Titik-titik. Nanti di sini jawabannya of-nya adalah her. Baru jawabannya lagi she is misalkan good. Good singer. Atau bisa kalian tulis she is good aja. Boleh. Nah, yang ini tadi what do you think of her ini berhubungan dengan pronoun yang akan kita bahas sekarang. Nah, ini pronounnya ya. Pronoun itu yang Miss Nova lihatkan sekarang itu ada 4. Subject pronouns, object pronoun, possessive adjective, sama possessive pronouns. Tapi kita akan fokus di object pronouns. Kemarin kan waktu di subjek kita udah belajar ya. I, you, he, she, it, we, you, they. Tapi kalau Miss Nova bilangnya I, you, they, we, he, she, it. Itu sama aja. Nah, sekarang objek pronounnya, kalau I, objek pronounnya itu adalah me. You adalah you, tetap. He berubah jadi him. She berubah jadi her. It tetap. We berubah jadi us. You tetap. They, them. You di sini ada 2. Kenapa? Karena you itu dia bisa singular, bisa juga plural. Jadi you itu bisa ditujukan untuk satu orang, bisa juga ditujukan untuk banyak orang. Seperti kayak Miss Nova bilang ngomong ke kalian sekarang, I'm talking to you all, kata Miss Nova. Nah, itu mengarah ke kalian semua. Jadi you itu ingat ya, bisa singular, bisa plural, bisa satu orang, bisa 2 orang. Kayak Miss Nova jelasin dulu sedikit. Kayak jadi pronoun itu adalah kata ganti. Apa sih fungsi pronoun? Fungsi pronoun sendiri biasanya digunakan untuk mengganti kata benda. Contohnya kata benda orang, terus hewan, dan lain-lain yang bersifat abstrak. Kenapa dipakaikan pronoun? Supaya tidak terjadi pengulangan. Pengulangan seperti apa, Miss? Contohnya seperti ini. Miss Nova ketikin ya. Biasanya kan ada orang yang nulis kayak gini. Contoh, siapa yang suka main PBU apa? Ubek? PBU apa kayak gitu. Miss Nova ambil contoh Iqbal. Iqbal loves playing. Contoh aja ya, Bal ya. Always plays PBUG every day.
Nah, contoh pengulangan yang dimaksud di sini adalah yang Iqbal ini. Ini kan ada dua nih nama Iqbal. Iqbal loves playing PBUG. Iqbal always plays PBUG every day. Padahal kalau kita pakai pronoun, kita belajar yang subjek kemarin, itu kamu bisa mengganti jadi Iqbal loves playing PBUG. Iqbal laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Berarti dia Laki. pakai he always plays PBUG every day. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya itu supaya nggak ada pengulangan kata yang Iqbal, Iqbal, Iqbal. Nanti misalkan Miss Nova suruh tulis, coba ceritakan kegiatan kalian sehari-hari. Atau Miss Nova minta tuliskan kegiatan teman kalian sehari-hari. Nanti kamu nulisnya, misalkan si Raffi nyeritain tentang Ferdi. Ferdi suka bermain bola. Ferdi selalu jalan-jalan. Nah, kan kamu ulang terus Ferdi, 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 Ferdi. Nah, itu bisa kamu ganti kalau di bahasa Inggris menjadi he, she, yang kayak gitu. Nah, sekarang kalau yang untuk object pronouns-nya, itu nanti kamu bisa ganti, contohnya gini. Contoh yang di bawah, ke bawah ya. Nah, ini. Dia sejenis aja nakai. What is your aunt? She's a singer. What do you think of her? Jadi yang di sini her-nya ini awalnya bisa kamu awalnya mungkin N. What do you think of your? What do you think of your N? Katanya. Apa yang kamu pikirkan tentang tantemu? Nah, your N di sini bisa kamu ganti menjadi her. Kenapa her? Her ini tadi adalah objek pronouns-nya dari she. She yang di sini nih. Kalau di table. She itu objek pronoun-nya adalah her. He objek pronoun-nya him. Kamu berfokus di he, him, she, her aja ya. Yang lainnya nggak usah terlalu dipeduliin. Karena kita belajarnya yang tentang itu dulu. Jadi nanti tugas kalian di sini mengganti objek pronoun-nya. Misalkan ada pertanyaan, what do you think of titik-titik? Itu bisa kamu ganti menjadi him atau bisa kamu ganti menjadi her, tergantung konteks di atasnya. Contoh lagi ya. Ini Miss Nova contohkan. Nanti soalnya sejenis kayak gini nak, untuk soal kalian apa namanya? Soal tugas kalian hari ini. Oke, gini. Jadi nanti soal kalian hari ini akan kayak gini. What is your nephew? Jadi kalian tugasnya mencari subjeknya dan juga mencari objek pronounnya, baru nanti cari juga subjek yang di sini. Oke, Miss Nova pilih ya. Rafa. Jawabannya apa Rafa yang B yang pertama? What is your nephew? Titik is a civil servant. Jawabannya apa? Him. No, yang di depan. Bukan him. Jadi gini, kalau titik-titiknya di depan, misalkan nanti soalnya kayak gini ya, titik-titik yang di depan ini, kalian hanya menggunakan subjek she sama he. Itu antara dua itu aja. Kalau nggak she, dia pasti he. Tetapi, kalau titik-titiknya di belakang, yang kayak di sini, itu nanti kalian diminta mengisi kalau nggak him, ya her.
Tahu him dan her-nya dari mana, Miss? Dari pertanyaan awal. Nih, dari pertanyaan awal di sini. Kalian tentukan dulu. Nih, Piu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Oke, good, Sofa. Laki-laki. Berarti di sini apa kata gantinya? She atau him? She atau he? He atau he? He. Sudah dapat kan nih? He is a civil servant. Oke, good. Kayak gitu sudah. Nah, baru di sini kamu tentukan dia menggunakan him atau her. Him untuk laki-laki. Sampai tulis di bawah sini ya. Him laki-laki, her perempuan. She perempuan, he laki-laki. Berarti di sini pakai apa? Pakai him atau pakai her? Him. Good. Nah, sudah kayak gini, baru di sini yang B. Dia pakai he atau she? He. Nah, itu. Jadi nanti ingatnya kayak gini aja gampangnya. Di depan, kalau ada pertanyaan yang di depan, misalkan titik-titiknya di depan sini, berarti kamu cuma diminta untuk memilih kalau enggak he, kalau tidak he, ya she. Pokoknya kalau enggak he, ya she, kayak gitu. Terus kalau titik-titiknya di belakang, kalian memilihnya kalau enggak him, ya her. Jangan di sini pakai he. Kalau kamu pakai he atau di sini kamu pakai she, salah. Karena di sini pilihannya cuma kalau nggak him, ya her. Pokoknya tergantung dari yang di atasnya. Kalau dia di sini nis. Pertanyaannya dia di sini nis. Berarti di sini apa jawabannya? Nis itu laki-laki apa perempuan dulu? Perempuan. Perempuan. Berarti di sini dia pakai apa? Her. Her. Good, Sofa. Nah, gini. What do you think of her? Sampai sini masih bingung? Apa gimana? Enggak. Enggak ya? Pokoknya intinya him untuk laki-laki, her untuk perempuan. Him dan her ini adalah objek pronoun. Objek pronoun itu apa? Menggantikan kata ganti yang di sini, yang menjadi objeknya. Intinya kayak menggantikan kata-kata yang ada di belakang. Harusnya kan di sini nanti your niece. Kalau kamu nulis your niece kayak gini kan kepanjangan. Makanya di bahasa Inggris itu bisa dirubah menjadi him atau her. Jadi di sini adalah her. What do you think of her? Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini sih ya. Enggak ada. Yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Enggak ada. Kalau nggak ada, oke. Kalau nggak ada, Miss Nova kasih lihat soal tugas kalian hari ini. Tugasnya ini sama sejenis kayak tadi, cuma ini Miss Nova belum selesai. Ini Miss Nova salah. Ada yang salah ketik. Jadi dialognya kayak gini. Kalian kelihatan nggak di sana? Pokoknya nanti dialognya gini. What is your mother? Kalau kalian tahu jawabannya, diam dulu. Kalau kalian tahu, simpan aja dalam hati. What is your mother? Kan ini titik-titik nomor 1 is a teacher. Kalian jawab aja di sini nanti langsung. Langsung diketik jawabannya apa. Dia pakai he atau pakai she. Terus nanti nomor 2. What do you think of 2? Berarti kalian ketik di sini jawabannya. Pakai him atau pakai her. Ingat ya, pilihannya cuma he, she, him, sama her aja. Antara 4 itu. Tapi kalau gampangnya, kayak kata Miss Nova tadi, kalau titik-titiknya di depan, kalau titik-titiknya di sini, nih, di sini, berarti kamu diminta mengisi kalau nggak he, ya she. Nih, pilihannya antara 2 ini. Kalau yang di depan ya, titik-titiknya. Tetapi kalau titik-titiknya di belakang,
Di sini pilihannya antara dua ini aja. Kalau tidak him, ya her. Oke? Oke. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang mau tanyain nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jujuran. Beneran. Oke. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, nyalain kameranya. Kameranya nyalain. Oh, halo Reza. Reja. Reza baru ini ya, Nak? Ikut ya, Nak? Atau pernah ikut sebelumnya? Kak, mic-nya masih mati. Suara Reza nggak kedengaran. Baru ini ya? Ikut ya? Iya. Ya, oke. Irvena mana? Hairul mana? Fandi mana? Sofa mana? Oke. Hairul. Alka, kamu cuma ada dahimu doang. Oke ya. Oh, Fandi. Fandi, Miss Nova kira kamu sama Agus. Oh iya. Sendirian aja Kak Fandi. Oke ya. Miss Nova foto ya. Oke. 1, 2, 3. Bentar. Jangan dimatiin dulu kameranya. Lagi. Alka, ke bawahin lagi mukamu. Hairul juga. Oke, good. 1, 2, 3. Oke, good. Tugas hari ini akan agak siang. Mungkin jam 12-an baru Miss Nova upload di Google Classroom. Rekaman ini juga akan siang Miss Nova uploadnya. Jadi tunggu aja ya. Jadi jangan ditanya, Miss kok tugasnya belum ada. Pokoknya siang nanti Miss Nova kirimkan. Oke ya, kalau udah ada Miss Nova kirimkan, Miss Nova kasih tahu di di grup. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Miss Nova cukupkan sampai di sini. Terima kasih telah bergabung di kelas kita. I'll see you next week, insya Allah. Kalau minggu depan nggak ada halangan, minggu depan kita ketemu lagi. Pakai Classroom, pakai Google Meet lagi ya. Oke. Kalau tidak ditanyakan, sekian dulu. Terima kasih anak-anak. I'll see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa?